Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Bapak Ibu, mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah surgawi yang mengasihi kami, pada saat ini Tuhan, kami rindu berkat urapan Roh Kudus. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menguasai dan mengendalikan seluruh kehidupan kami, membuka hati dan cakrawala pemikiran kami, agar kami boleh mengerti dengan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang menjadi bahan renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 10-20. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika, kamu pun telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema renungan kita pada saat ini, yaitu Yesus adalah jawaban dan sumber kekuatan kita. Saudara, setiap orang Kristen pasti pernah mengalami yang namanya masa sukar. Kesukaran yang dimaksud bisa berupa sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kehilangan harta, pekerjaan orang-orang yang dikasihi, diingkari atau ditipu oleh orang lain, diolok, dihina, disepelekan atau difitnah, dan nama kita dibusukkan dan lain-lain dan sebagainya. Semua hal yang buruk ini pastilah sangat berpotensi membuat kita marah, bersungut-sungut, kecewa, sakit hati, merasa terdesak, terancam, trauma, atau mungkin ada saja orang yang sampai tawar hati, depresi, dan bisa saja melakukan tindakan yang salah, misalnya beralih ke minuman keras, mengkonsumsi narkoba, melakukan tindakan kekerasan, bahkan sampai kepada tindakan bunuh diri dan lain-lain. Pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa berhasil melewati setiap masa sulit dalam hidup kita? Nah, firman Tuhan hari ini menolong kita agar kita mampu melewati dan berhasil mengatasi setiap masa sulit yang kita alami. Pertama yang perlu adalah pahami masalahmu dan tentukan caramu.
Mudah-mudahan kita sepakat dengan bahasa ini. Bukanlah masalah kita yang menghancurkan kehidupan kita, tetapi cara kita menghadapinya. Seorang bijak berkata, satu-satunya penghalang yang harus diatasi oleh seekor burung elang saat terbang dengan kecepatan yang lebih tinggi di udara adalah udara itu sendiri. Namun sebaliknya, ternyata tanpa udara, burung itu tidak bisa terbang. Dalam keadaan hampa, burung tidak bisa terbang, bahkan seketika ia akan jatuh ke tanah dan tak sanggup terbang lagi. Jadi udara adalah tantangan di saat burung itu terbang, namun pada saat yang sama udara sangat diperlukan dan sangat menolong. Dalam kalangan masyarakat Nias ada istilah fa'alawodeka. Hadiah hewisa wa'alawodeka, yaitu fangalionia wa'alaunia. Jatuhnya justru mempercepat laju berjalannya. Demikian halnya dengan masalah dalam hidup kita. Masalah itu dapat memperkuat dan mempercepat pertumbuhan iman kita. Seorang yang bernama John Maxwell mengatakan, tanpa masalah maka hidup kita akan kehilangan ketegangan kreatifnya. Ketegangan kreatif inilah yang sangat perlu karena akan menolong kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Cara berpikir kita akan diperkaya, dengan demikian kita akan menemukan banyak cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Saudara, kitab Mazmur banyak lahir dari kesulitan si pemazmur itu sendiri. Dan sebagian besar surat Rasul Paulus ditulisnya ketika ia menghadapi masalah besar. Dan ada begitu banyak penemuan lahir dari berbagai kesulitan sang penemu. Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini adalah karya Paulus yang ia tulis ketika ia sedang berada di dalam penjara di Roma. Mengapa Paulus dipenjara? Paulus dipenjara karena ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan ternyata ruang penjara yang pengap dan gelap disulap oleh Paulus menjadi tempat untuk memperdalam pemahamannya tentang Injil Kristus yang ia beritakan. Dan akhirnya terbitlah surat Filipi yang sangat terkenal, di mana sampai hari ini menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan dan penghiburan yang sangat dahsyat bagi setiap orang percaya. Saya menduga justru ruang penjara menolong Paulus untuk lebih tenang lagi, untuk berkirim surat dan memberikan nasihat kepada orang percaya. Jadi, setiap tantangan berpotensi melatih diri kita menjadi pribadi yang hebat dan tangguh, kreatif dan kuat. Yang kedua, mendekatlah dan berserahlah kepada Tuhan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus menghadapi bukan hanya satu perkara, tetapi banyak. Makanya ia katakan segala perkara. Paulus pernah sakit, Paulus pernah kekurangan, pernah menghadapi badai ketika ia pergi berlayar ke suatu tempat dalam pelayanan. Ia juga pernah diracuni, ia pernah dihina, ia pernah difitnah, bahkan sampai ia dipenjara. Tetapi satu persatu masalah itu teratasi. Karena kenapa? Karena dia berada di dalam sumber kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu Tuhan. Hal yang sama juga pasti kita alami, dan di luar Tuhan kita tidak mampu menghadapi pergumulan hidup kita. Saudara,
tantangan pasti ada. Masalah-masalah bisa saja hadir dalam hidup kita. Namun ketika mengalaminya, jangan marah, jangan putus asa. Jangan katakan, mengapa Tuhan membiarkan aku dalam kesulitan ini? Mengapa Tuhan tidak segera menolongku? Tetapi yang perlu adalah tenangkan hati dan mendekatlah kepada Tuhan, lalu berdoa dan bersandar kepadanya. Percayalah, dalam pencobaan-pencobaan pasti akan ada saja jalan keluar apabila kita mengandalkan Tuhan. Ingatlah, walaupun kita memiliki kelemahan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Ketika kekurangan hikmat, kita bisa memintanya dan Ia akan memberi hikmat. Saat kita merasa seolah-olah tiada jalan, Tuhan bisa membuka jalan yang baru untuk kita melaluinya. Ia akan memberikan jalan keluar. Saat pintu yang satu tertutup, maka Ia akan membuka pintu yang lain bagi kita. Saat-saat ini mungkin kita menghadapi masalah yang begitu pelik, namun jangan takut dan cemas karena masalah tersebut. Teguhkanlah hati dan biarkan tangan Tuhan berkarya di tengah masalah, maka kita pasti kuat menghadapinya. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka akan tergenapi bagi kita firman Tuhan yang mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini nanti bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita adalah bejana-bejana tanah liat dan Dialah pencunannya. Saat kita izinkan Tuhan bekerja melalui kelemahan kita, Ia akan membentuk kita jadi bejana yang luar biasa. Banyak kisah dalam Alkitab tentang orang-orang biasa yang memiliki banyak kelemahan, namun hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Misalnya Musa dan Yusuf dan lain-lain. Intinya, jangan pernah berpaling dari Tuhan atau berhenti melayaninya. Seorang yang bernama John Hagee mengatakan, selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah, tetapi Anda melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Mari belajar seperti Paulus, Yusuf dan Musa yang bertindak dengan benar dan tetap bisa menjaga hati saat masalah datang dan terus melayani Tuhan. Yang ketiga, ingat hari-hari baik dan hitung berkat Tuhan. Hari-hari kehidupan kita tidak semuanya buruk. Ada juga hari-hari baik yang menyenangkan dan menyukakan hati. Bahkan lebih banyak lagi hari-hari baik yang dialami oleh setiap orang percaya. Pun ada masa sukar, di masa sukar itu pun Tuhan hadir juga memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Ketika Paulus dalam penjara, ia pun mengingat kembali masa-masa indah yang pernah mewarnai kehidupannya di masa sebelumnya. Ketika Paulus memulai pelayanan pengabaran Injil dan berangkat ke Makedonia, orang-orang Filipi memberikan perhatian dan kebutuhan hidup Paulus. Juga ketika Paulus melayani di Tesalonika, orang-orang Filipi telah mengirimkan bantuan kepada Paulus sebanyak 2 kali. Bahkan pada saat ia sedang dalam penjara, orang Filipi juga telah mengirim bantuan kepada Paulus melalui Epafroditus. Semua kebaikan itu diingat kembali oleh Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Dengan demikian Paulus menjadi terhibur. Sekarang ia tidak terganggu lagi dengan penderitaannya karena hati dan pikirannya beralih kepada sukacita. Dan inilah salah satu yang menjadi kunci kekuatan bagi Paulus. Setiap orang percaya juga didorong untuk hidup dalam cara yang sama. Di masa sulit, ingatlah kebaikan Tuhan.
ingatlah akan hari-hari baik. Hitunglah berkat Tuhan, maka kamu akan kuat dan sukacita kembali. Ayub pun pada akhirnya mampu menghadapi dan siap menerima semua penderitaannya ketika ia mengingat kembali kebaikan Tuhan yang pernah ia nikmati di masa lalu. Ia berkata, apakah kita tidak mau menerima yang baik? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak menerima yang buruk? Itu nanti bisa kita baca di dalam Ayub pasal 2 ayat 10 bagian B. Jadi ternyata mengingat-ingat kebaikan Tuhan di masa lalu menjadi terapi yang membangkitkan energi positif bagi kita di masa-masa sulit. Terakhir Bapak Ibu, kita harus kuat. Seperti firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus pasal 6 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati.